deportasi. Ini 500 orang diizinkan masuk di provinsi, di negara Indonesia. Saya tidak habis pikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice people, alright, bye-bye. Minta maaf saya kalau di video ini kurang begitu semangat, karena memang cukup terpukul melihat informasi mengenai 500 TKA, tenaga kerja asing dari Cina, yang akan masuk dan diizinkan pula masuk ke negara Indonesia, tepatnya di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, di mana provinsi ini adalah merupakan kampung halaman saya juga, di mana banyak keluarga juga di sini, dan banyak teman-teman dan juga beberapa teman-teman subscribers, viewers, maupun juga DM, Instagram, WhatsApp. Tolong Kak, bagaimana ini pendapat Kakak terkait mengenai 500 tenaga kerja asing? Saya terus terang langsung lunglai, tidak bersemangat. Wah, kasihan masyarakat, batinnya terkoyak. Tapi sebelum itu, buat teman-teman semua, selamat datang di channel Rizal Jamal. Di channel ini, teman-teman akan mendapatkan edukasi, inspirasi, dan juga motivasi. Dan semua masalah dan juga pro kontra dari sudut pandang anak muda, Anda akan temukan di channel ini. Dan semuanya kita kemas secara logika, etika, dan juga estetika. Jadi buat teman-teman sekali lagi yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan pastikan aktifkan lonceng notifikasinya, biar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Mohon maaf kalau sebelumnya saya agak kurang bersemangat seperti biasanya. Ya, lanjut daripada itu, saya selalu awali dengan pantun. Beli online jangan ditawar, ongkos kirim sudah termasuk. Kalau warga dilarang keluar, TKA asing bolehlah masuk. Itulah kemudian yang membuat saya dan semua mungkin warga Indonesia sakit kepala, stres memikirkan ini. 2 bulan lamanya kita bertarung menghadapi wabah corona COVID-19 ini. Tapi apa daya, di awal Mei muncul berita, muncul informasi, pemerintah pusat mengizinkan 500 tenaga kerja asing Cina masuk di bumi Indonesia, terutama di Provinsi Sulawesi Tenggara. Itu menyakitkan hati kita yang sedang berjuang melawan wabah COVID-19 ini, virus corona ini. Warga dilarang keluar, bahkan bertemu sesama itu dilarang, keluarga dilarang. Yang menerapkan PSBB dalam kendaraannya juga dibatasi. Ini 500 orang diizinkan masuk di provinsi, di negara Indonesia. Saya tidak habis pikir apa yang ada di kepala para pengambil-pengambil kebijakan di pemerintah pusat sana. Kementerian Tenaga Kerja mengatakan di sebuah berita bahwa kami tidak bisa menolak datang dan masuknya 500 tenaga kerja asing. Ya Allah, apa yang merasukimu? Menurut saya secara pribadi ini menandakan bahwa kita sedang dijajah oleh Cina. Apakah persoalan utang? Entahlah apa yang kemudian menjadi persekongkolan bagi seluruh para pengambil kebijakan. Ini tentu menyakitkan hati kita semua. Sebagai anak muda, apa yang harus kami bisa lakukan? Kita mau berdemonstrasi tidak bisa. Karena kenapa? Sekarang masa pandemi, semuanya wajib work from home, semua serba dibatasi. Jangan sampai karena masyarakat dibatasi, kemudian para pengambil kebijakan di pusat, para pemimpin-pemimpin kita seenaknya juga melakukan hal-hal yang kemudian warga tidak bisa kontrol lagi. Ini yang kemudian menjadi catatan. Semua, saya kira, kalaupun ada memang di antara kita yang pro akan hal ini, mungkin pada wilayah aspek hukum, mungkin sebelumnya sudah ada perjanjian, mungkin sebelumnya sudah ada kontrak di sana, yang dimana apabila karena ini mau dibangun smelter di Kabupaten Konawe, yang kemudian apabila, karena saya dengar berita bahwa 500 TKA asing dari Cina ini masuk, itu wajar-wajar saja, karena kemudian pihak perusahaan itu sudah berusaha mencari tenaga kerja lokal, tapi kemudian tidak bisa ditemukan dan tidak bisa didapatkan, dan tidak ada kualifikasi yang memenuhi persyaratan tersebut dari segi aspek teknis. Oke lah, fine untuk hal tersebut. Tapi masalahnya, ini kan bisa saja kita undur dulu, brother, bapak-bapak, ibu yang terhormat. Karena suasana sekarang ini dalam masa-masa yang, oh Tuhan,
Sekarang sedikit saja batin masyarakat tersentuh atau sedikit saja batin masyarakat itu tersinggung, bisa bahaya ini, Pak. Bisa chaos ini. Bahkan jauh lebih parah daripada tahun 1998. 98 itu saya masih SD. Dan saya merasakan betul bagaimana dampak krisis moneter waktu itu. Hampir semua barang-barang orang tua saya dijual dan sebagainya. Ini bukan lagi, bisa jadi penjarahan, bisa jadi kemudian begal di mana-mana. Karena kenapa? Karena persoalan pemerintah itu sendiri. Jangan salahkan kalau warga kemudian membandel terkait mengenai PSBB, larangan untuk berdiam diri di rumah untuk kemudian dilanggar, tidak pakai masker, wajar. Karena pemerintah sendiri tidak memberikan contoh dan suri teladan yang baik bagi warganya. Selalu menghimbau dan menghimbau. Sebenarnya ada dua resep agar sebenarnya corona ini, dan semua mungkin kita sudah tahu. Satu, kita butuh pemimpin yang tegas, pemerintahan yang tegas. Dua, kesadaran masyarakat. Oke lah, tidak bisa diraih dua-duanya, minimal satu saja. Apa itu? Kesadaran masyarakat. Walaupun pemerintahnya tidak tegas, tapi kalau kesadaran masyarakat sudah bagus ya mungkin. Dan kesadaran ini bisa diterapkan atau bisa kita peroleh ketika pemimpin, sumber segala pengambil kebijakan ini memberikan contoh, suri teladan. Hari ini kita krisis keteladanan. Catat itu. Dalam suasana batin masyarakat seperti ini, pemerintah masih saja kemudian menyakiti hati kita sebagai masyarakat kecil. Ini yang kemudian tidak bisa diterima di akal pikiran kita. Saya tidak tahu lagi mau bilang apa sama sekali, karena kemudian saya membaca dan saya diberikan masukan, tolong bang bahas ini mengenai TKA. Saya tidak terlalu banyak merespon, saya cuma bilang siap. Karena kemudian saya pusing. Apa lagi yang harus kita lakukan? Oke? Nah, ini yang menjadi masalah. Perusahaan yang kemudian mengatasnamakan itu, ada dua perusahaan. Saya baca baik-baik dulu, jangan sampai kemudian saya salah. Sekali lagi, ini adalah cambukan bagi kita semua. Saya tidak bisa habis pikir ya. Perusahaan tersebut yang di PT Virtue Dragon Nickel Industry dan PT Obsidian Stainless Steel yang berlokasi di Sulawesi Tenggara. Dia mengatakan bahwa dari pihak tenaga kerja, Kementerian Tenaga Kerja mengatakan mereka sudah berusaha mencari tenaga kerja lokal Indonesia, namun tak ada yang mau karena lokasi dan ketidakmampuan sesuai jumlah dan kualifikasi yang dibutuhkan. Wallahu alam bisawab. Ya. Sangat-sangat mencederai rakyat. Ternyata setelah ada informasi dari TV One, terjadi dialog interview antara Bupati Konawe, Bapak Kerry. Ternyata Kemenko Maritiman, The Lord, itu Bapak Luhut Binsar Panjaitan, LBP. Ternyata itu kemudian memberikan janji ataupun merayu Bupati Konawe sebelumnya agar kemudian bisa meloloskan 500 tenaga kerja asing ini. Ya. Ini yang kemudian juga, sangat-sangat. Ini disampaikan langsung oleh Bupati Konawe dalam sebuah dialog dengan TV One. Dia mengatakan, Menko Maritim mengatakan melalui yang disampaikan oleh Bupati Konawe, sudahlah KR, apa yang kau minta kita siapkan. Tapi kenyataan juga sampai sekarang belum ada itu terima bantuan. Bagaimana kita ini, itu ungkap dari Bupati Konawe. Saya sangat menyesalkan ini. Semoga kemudian ini tidak terjadi lagi. Paling tidak kalaupun ingin memasukkan 500 tenaga kerja asing ini, setelah corona aja Pak. Jangan pada saat begini. Masyarakat kita kasihan Pak. Semoga para pemangku kebijakan dapat mendengar ini dan semua masyarakat bisa memahami. Hanya melalui tangan-tangan para netizen-netizen semua, dengan pandangan-pandangan yang cerdas dan bijak, dengan komentar-komentar para teman-teman semua di bawah, akan jauh lebih membuat suara kita lebih terdengar. Mari kita suarakan tiada henti. Karena kita mau bersuara di jalanan juga susah. Kita mau bersuara di media sosial juga secara terang-terangan juga begitu susah. Karena kemudian yang selalu mengkritik akan dipenjarakan. Saya tidak tahu apa indikatornya, tapi paling tidak mari sama-sama kita berjuang. Saya tidak bisa berbicara banyak lagi. Semoga semua kita sehat teman-teman. Dan terakhir saya apresiasi Ketua DPRD Sulawesi Tenggara, kakanda saya, Kakak Abdurrahman Saleh, yang kemudian bersuara lantang di paling depan membela masyarakat Sulawesi Tenggara secara khusus dan umumnya Indonesia, yang mengatakan akan berdiri langsung. Dia akan memimpin demo apabila 500 tenaga kerja asing ini dimasukkan di Indonesia. Salam hormat dari saya, Rizal Jamal. Jangan lupa berkarya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.